Episode 374. Kepada istriku sendiri, tidak bisa dianggap genit. Lagian istriku begitu cantik, kata Jensen sambil tertawa nakal. Menyebalkan. Elena cemberut, meniup aroma di telinga Jensen. Lalu kembali duduk, tampak seperti istri yang pemalu. Seluruh tubuh Jensen bergetar. Elena sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa mereka telah menikah selama setahun. Jadi sudah waktunya menjadi suami istri sungguhan. Akhirnya dia setuju. Kalau begitu sekarang saja. Jensen tidak sabar untuk merobek perbannya dan langsung menghukum wanita cantik ini. Tidak, lukamu belum sembuh. Kenapa terburu-buru? Aku tidak akan lari. Elena benar-benar terdiam dan berkata, tunggu sampai lukamu sembuh, dan jangan katakan itu sekarang. Jangan sampai lukamu retak, mari bicarakan tentang Kak Natasha. Kak Natasha, ada masalah apa? Tidak ada masalah. Dia mendengar bahwa kamu mengalami kecelakaan, jadi dia ikut kami ke laut dan dia tidak takut dengan topan tingkat 14. Jensen, Kak Natasha adalah gadis yang baik. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Elena seperti harimau betina yang tegas, dengan kejam berkata, kalau tidak, aku akan mengabaikanmu. Kamu tidak mempermasalahkan hal itu? Jensen terkejut. Sebenarnya, bohong kalau aku bilang aku tidak peduli. Terlebih lagi, setelah masalah ini, aku tidak punya masalah lagi dengannya. Lagi pula, kalian juga telah melewati masalah dan kesedihan bersama, kata Elena. Elena, kamu baik sekali. Jensen merasa sangat tersentuh, dia mau bercerita tentang masa lalunya dan Natasha. Sebenarnya, hubungan mereka lebih seperti teman. Meskipun mereka memiliki perasaan satu sama lain, tapi tidak ada yang pernah melewati batasannya. Ini karena dia menghormati Elena. Mendengar masa lalu Natasha, Elena diam-diam merasa sedih dan merasa semakin mengenal Natasha. Dia tersenyum dan berkata, kamu sangat beruntung. Hati kedua wanita cantik ada padamu. Kamu membuat semua pria di dunia menjadi cemburu. Jensen tersenyum, tiba-tiba memegang bahu Elena, berkata pelan, tidak peduli kamu atau Kak Natasha, aku akan melindungi kalian sepanjang hidupku. Meskipun keluarga Miller sangat hebat, aku yakin pasti ada cara untuk membuatmu bebas dari mereka. Elena langsung tersenyum manis. Ini baru suaminya. Bahkan jika langit runtuh, dia akan menahan langit itu. Dua orang itu mengobrol untuk waktu yang lama. Elena juga pergi memasak bubur untuk Jensen, lalu penatua Jack masuk sambil tersenyum. Jensen, kamu hebat juga, akhirnya kamu mendapatkan wanita cantik itu kembali. Penatua Jack, aku harus berterima kasih padamu untuk hal ini. Jangan senang dulu. Jessica akan datang lagi, dia mau membawa Elena kembali ke ibu kota. Apakah kamu bisa mempertahankan Elena pada saat itu tergantung padamu? Penatua Jack, tolong beri aku masukan. Jensen tahu bahwa penatua Jack pasti punya cara. Aku tidak punya banyak cara untuk menghadapi keluarga Miller. Saat ini, aku rasa kamu harus menggunakan relasimu di Asmenia untuk sepenuhnya melindungi Elena, mungkin masih ada harapan. Penatua Jack menghela napas, keluarga Miller adalah penjaga keamanan kepala Vincent pada masa itu. Raksasa merah generasi itu dan orang terpandang oleh semua lapisan masyarakat, tidak boleh dilawan sembarangan. Aku mengerti. Jensen diam-diam mengepalkan tangannya. Sekarang dia juga sudah mendapat jabatan di Asmenia. Menggunakan relasinya adalah rencana terakhirnya. Jensen, bergabunglah dengan tim operasi khusus, satu tim dengan Elena. Tim ini juga bisa membantumu, terutama ketika jabatannya sudah tinggi, perlakuannya akan berbeda. Penatua Jack tiba-tiba menambahkan. Jensen tersenyum masam tak berdaya, kenapa rasanya aku seperti semut? Sejauh apapun aku lari tidak akan bisa keluar dari telapak tangan penatua Jack. Haha, siapa yang menyuruhmu menjadi suami Elena? Karena kamu ingin mendapatkan wanita cantik itu dan membuat seluruh pria di dunia cemburu. Beberapa tanggung jawab ini sudah seharusnya kamu tanggung. Penatua Jack tersenyum. Oke, aku setuju bergabung. Jensen tidak menolak lagi, tetapi berkata, hanya saja aku sudah terbiasa malas, aku hanya takut aku tidak terlalu suka diperintah. Bocah nakal, aku tahu karaktermu, jadi ketua tim adalah Elena. Orang lain tidak bisa memerintahmu, tapi dia selalu bisa mengendalikanmu.
Tim operasi khusus bertanggung jawab untuk menangani acara-acara khusus di Huaxia, biasanya tidak perlu melapor. Selain itu juga memakai senjata. Kata penatua Jack sambil tersenyum dan memarahinya. Tatapan mata Jensen menjadi berbinar. Elena adalah ketuanya, ini boleh juga. Beberapa hari berikutnya, Jensen berada di sanatorium untuk menyembuhkan lukanya. Dia sendiri adalah seorang dokter, jadi dia sembuh dengan sangat cepat. Dia tiba-tiba teringat pada wanita rok putih yang seperti bidadari di gua hari itu. Entah apakah itu ilusi. Jika tidak, Jensen tahu kemungkinan dia diselamatkan oleh wanita itu. Dan wanita itu juga pernah mengatakan Kaisar Naga. Sejauh ini, Jensen sudah berkali-kali mendengar tentang Kaisar Naga di mulut pembunuh malam, tapi siapakah Kaisar Naga ini? Jensen, kamu sekarang menjadi anggota tim operasi khusus, di bawah pimpinanku. Sekarang aku memerintahkanmu untuk belajar menembak. Pada hari ini, Elena datang dan memberi perintah pada Jensen. Menembak? Aku sendiri punya pistol, jadi apa yang harus aku pelajari? Jensen tersenyum. Menyebalkan, sekarang ada di wilayah militer, tolong lebih serius. Elena menatap Jensen dengan kesal. Orang ini seorang dokter, tapi dia juga seorang pria brengsek. Baiklah. Kalau begitu aku akan belajar pistol dari istriku, tidak, Ketua Elena. Jensen memberi hormat standar militer. Kamu tidak memenuhi syarat untuk diajari olehku sekarang. Cari saja pria bersenjata terbaik di grup kita. Ngomong-ngomong, kamu sekarang menjadi anggota tim bintang 3 dan pangkatmu di grup lebih tinggi dari mereka. Setelah berbicara, Elena dengan kaki panjangnya pergi meninggalkannya. Jensen baru menyadari kaki Elena sangat panjang. Melihatnya dia membuatnya gemetar dan merasa haus. Dia sekarang sangat ingin segera pulang agar dia bisa menjalani kehidupan suami, istri dengan Elena. Tentu saja, karena dia telah berjanji pada penatua Jack. Jadi teknik pertempuran dasar masih harus dia lakukan, seperti belajar menembak. Dan setelah pengepungan pembunuh di Pulau Rainbow, Jensen tahu pistol sangat bermanfaat untuk pertempuran. Jika saat itu dia membawa pistol, mungkin kinya tidak akan terbuang begitu banyak dan cukup untuk membunuh lawannya. Menurut perintah Elena, Jensen datang ke lapangan latihan dan melihat banyak orang berseragam tentara berlatih di sana. Melihat Jensen datang, mereka semua terkejut. Orang-orang ini semua mengenali Jensen, karena Jensen menyapu mereka dengan kekuatan senapan terakhirnya. Mereka juga mendengar bahwa Jensen juga bergabung dengan tim, dan pangkat yang dia miliki lebih tinggi dari mereka. Siapapun yang memiliki keahlian menembak terbaik di sini, keluarlah. Jensen berkata pelan. Jensen, ini aku. Seorang pria muncul dan menatap mata Jensen dengan penuh dendam. Orang ini adalah Glenn. Kamu. Jensen melihat Glenn dari atas dan ke bawah, sambil tersenyum berkata, baiklah, kamu akan mengajariku menggunakan pistol. Kamu mau belajar menembak? Glenn terkejut. Dia tahu keahlian Jensen sangat bagus. Jika dia ada 10 pun tidak bisa menjadi lawan Jensen. Tapi dia tidak menyangka Jensen akan belajar menembak. Ini adalah bidang yang dia kuasai. Dia dengan bangga berkata, Jensen, kamu ingin belajar menembak, kamu mencari orang yang benar. Tapi ya, itu tergantung padamu bisa atau tidak melakukannya. Jensen tersenyum dingin, dia tahu aturan tentara, jika melewati batasan maka akan kena tendangan, sekali tendang Glenn akan menangis. Pangkatku sekarang lebih tinggi daripadamu, di hadapan atasanmu, kamu harus hormat. Jensen, kamu. Glenn langsung tertekan. Jensen memberinya tendangan lagi, apa kamu ingin berlatih denganku?